Halo semuanya, balik lagi sama hari ini, di meja saya ada sebuah kotak yang isinya bikin saya penasaran banget. Tahun 2025 ini memang gila ya, semua brand berlomba-lomba bikin ponsel lipat, ponsel dengan kamera super canggih, tapi ada satu brand yang fokusnya beda. Mereka adalah Tecno, dan mereka baru saja merilis sesuatu yang memecahkan rekor. Inilah dia, Tecno Spark Slim, ponsel tertipis di dunia saat ini per Agustus 2025. Ketika pertama kali mendengarnya, saya jujur agak skeptis. Seberapa tipis sih sebuah ponsel bisa dibuat tanpa mengorbankan banyak hal penting lainnya? Pertanyaan itu terus berputar di kepala saya, sampai akhirnya unit ini datang ke studio Gadget In. Kenapa ponsel tipis itu menarik? Bukannya yang penting performanya? Tentu saja performa itu nomor satu. Tapi jangan lupakan satu hal penting, pengalaman menggenggam. Ponsel adalah benda yang paling sering kita sentuh dan pegang setiap hari. Kenyamanan saat digenggam, kemudahan saat dimasukkan ke saku celana, dan tentu saja faktor wow saat kita menaruhnya di atas meja, itu semua adalah bagian dari pengalaman pengguna. Tecno Spark Slim mencoba menjawab kebutuhan itu. Mereka tidak sekadar membuat ponsel, mereka membuat sebuah pernyataan desain. Mereka ingin membuktikan bahwa teknologi canggih bisa dikemas dalam sebuah bodi yang luar biasa ramping dan elegan, tanpa harus menguras kantong sampai kering. Mari kita jujur, di era di mana desain ponsel mulai terasa monoton dan mirip satu sama lain, kehadiran sesuatu yang ekstrem seperti ini adalah angin segar. Tecno Spark Slim bukan hanya tentang spesifikasi di atas kertas, tapi juga tentang perasaan yang ditimbulkannya. Ini adalah ponsel yang membuat orang di sekitar Anda bertanya, "Wah, HP apa tuh? Kok tipis banget?" Sensasi itulah yang coba ditawarkan Tecno. Mereka berani mengambil risiko dengan menempatkan desain dan ketipisan sebagai nilai jual utama. Dalam review lengkap ini, kita akan bedah tuntas. Apakah ponsel ini hanya menang di penampilan, atau memang punya isi yang sepadan dengan penampilannya yang memukau? Jadi, siapkan kopi dan cemilan kalian, karena kita akan mengupas tuntas setiap jengkal dari Tecno Spark Slim ini. Mulai dari desainnya yang bikin melongo, perbandingannya dengan ponsel tipis lain, performa sehari-harinya untuk main game dan multitasking, sampai ke kualitas kamera dan daya tahan baterainya yang katanya ajaib. Apakah ini akan menjadi ponsel idaman baru bagi kalian yang peduli dengan gaya, atau hanya sekadar gimmick marketing yang akan cepat dilupakan? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai unboxing dan lihat sendiri keajaiban rekayasa dari Tecno ini. Ayo kita mulai reviewnya. Oke, saatnya kita bahas bagian yang paling bikin heboh dari ponsel ini, desainnya. Begitu saya keluarkan Tecno Spark Slim dari kotaknya, reaksi pertama saya cuma satu. Gila, ini beneran ponsel. Ketebalannya cuma 5,5 mm. Untuk perbandingan, sebuah pensil 2B standar saja tebalnya sekitar 7 mm. Jadi ya, ponsel ini benar-benar lebih tipis dari pensil yang biasa kita pakai. Sensasinya benar-benar surreal. Rasanya seperti memegang selembar kartu kredit berbahan metal yang punya layar. Desainnya sangat minimalis, dengan sisi-sisi yang datar, membuatnya terasa modern dan tegas. Tecno benar-benar berhasil menciptakan sebuah karya seni di sini. Untuk materialnya, Tecno tidak main-main. Bagian belakangnya menggunakan material yang mereka sebut Aero Grade Frosted Glass, yaitu kaca dengan sentuhan akhir matte yang terasa sangat premium dan tidak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Ini keputusan yang cerdas, karena ponsel setipis ini pasti akan sering kita pamerkan, dan akan sangat jelek kalau penuh dengan cap jari. Frame atau rangkanya terbuat dari paduan aluminium yang kokoh, memberikan struktur yang kuat, meskipun bodinya sangat ramping. Saat digenggam rasanya solid dan tidak ada kesan ringkih sama sekali, menjawab kekhawatiran saya di awal kalau ponsel setipis ini bakal gampang bengkok. Setiap detail kecilnya dipikirkan dengan matang. Penempatan tombol volume dan power terasa pas, mudah dijangkau dengan jempol. Port USB-C di bagian bawah berdampingan dengan grill speaker yang didesain simetris. Sayangnya, untuk mencapai ketipisan ini, ada satu korban, jack audio 3,5 mm harus dihilangkan. Ini mungkin bukan masalah besar di tahun 2025 di mana TWS sudah merajalela, tapi tetap saja ada sebagian orang yang akan merindukannya. Pilihan warnanya juga elegan, ada Starlight Black, Glacier Blue, dan Rose Gold yang saya pegang ini. Warnanya lembut dan tidak norak, sangat cocok dengan desainnya yang premium. Secara keseluruhan, build quality dan desain Tecno Spark Slim ini jauh melampaui ekspektasi saya.
Ini bukan sekadar ponsel tipis, tapi ponsel tipis yang dibuat dengan sangat baik. Perasaan saat menggenggamnya benar-benar unik dan memuaskan. Bobotnya yang hanya 165 gram membuatnya terasa sangat ringan di saku. Kadang saya sampai harus merogoh saku untuk memastikan ponselnya masih ada di sana. Tecno telah menetapkan standar baru dalam hal desain ponsel kelas menengah. Mereka membuktikan bahwa ponsel dengan harga terjangkau pun bisa tampil layaknya sebuah produk flagship yang mewah dan inovatif dari segi desain fisik. Tentu saja, predikat ponsel tertipis di dunia harus diuji dengan membandingkannya dengan para pesaingnya. Sebelum Tecno Spark Slim datang dengan ketebalan 5,5 mm, rekor dipegang oleh beberapa ponsel yang juga sempat membuat heboh di masanya. Kita bisa ingat Vivo X-Mi Max yang dulu punya tebal 4,75 mm, tapi itu sudah lama sekali dan dengan banyak kompromi. Di era modern, ada beberapa ponsel lipat yang saat ditutup memang tebal, tapi saat dibuka jadi sangat tipis. Contohnya, beberapa model dari Xiaomi Mix Fold atau Honor Magic V Series punya ketebalan sekitar 5,7 mm saat dibuka. Tapi, itu ponsel lipat, bukan ponsel candy bar biasa seperti ini. Jika kita bandingkan dengan ponsel non-lipat populer di tahun 2025, perbedaannya sangat signifikan. iPhone 16 misalnya, punya ketebalan sekitar 7,8 mm. Lalu Samsung Galaxy S25 punya tebal sekitar 7,6 mm. Artinya, Tecno Spark Slim ini lebih tipis sekitar 2 mm, sebuah angka yang sangat terasa saat digenggam. Bahkan jika dibandingkan dengan ponsel kelas menengah lainnya dari brand seperti Realme atau Redmi, yang rata-rata punya ketebalan di angka 8 mm ke atas karena fokus pada baterai besar, Spark Slim ini terasa seperti datang dari dimensi lain. Tecno benar-benar menempatkan dirinya di liga yang berbeda dalam hal desain industri. Namun, bagaimana Tecno bisa mencapai ini? Tentu ada beberapa rekayasa cerdas di baliknya. Mereka menggunakan teknologi baterai L-shaped blade battery yang memungkinkan sel baterai didesain lebih tipis dan menyebar di area yang lebih luas. Selain itu, komponen internal seperti motherboard dan modul kamera juga didesain ulang secara custom agar bisa muat dalam ruang yang sangat terbatas. Ini adalah sebuah pencapaian rekayasa yang patut diacungi jempol. Mereka tidak hanya membuang fitur, tapi benar-benar berinovasi untuk merampingkan setiap komponen yang ada di dalam ponsel ini, sebuah usaha yang sangat kompleks dan mahal. Pada akhirnya, saat diletakkan bersebelahan dengan ponsel lain, Tecno Spark Slim selalu mencuri perhatian. Perbedaan ketebalannya bukan sekadar angka di atas kertas, tapi sesuatu yang bisa langsung dilihat dan dirasakan. Ini memberikan kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya. Dalam dunia yang penuh dengan ponsel gemuk, karena baterai jumbo dan kamera besar, Spark Slim menawarkan sebuah alternatif yang elegan dan berani. Ia mungkin tidak akan menang dalam adu spesifikasi baterai atau kamera terbesar, tapi dalam kontes kecantikan dan kenyamanan genggaman, ia adalah juaranya, tanpa diragukan lagi. Oke, desainnya memang juara. Tapi bagaimana dengan performa sehari-hari? Apakah ketipisannya ini harus dibayar dengan performa yang lemot? Ternyata tidak juga. Tecno Spark Slim ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra, sebuah SoC yang dibuat dengan fabrikasi 4 nanometer. Ini adalah chipset kelas menengah atas yang cukup bertenaga untuk kebutuhan sehari-hari. Membuka banyak aplikasi, scrolling media sosial seperti TikTok dan Instagram, nonton YouTube di resolusi tinggi, semuanya berjalan dengan sangat lancar tanpa ada lag yang mengganggu. Pengalaman navigasi di antarmukanya juga terasa mulus dan responsif. Untuk urusan multitasking, unit yang saya review ini punya RAM 8GB yang bisa diperluas secara virtual hingga 16GB, ditambah dengan penyimpanan internal 256GB UFS 3.1. Kombinasi ini lebih dari cukup untuk pengguna rata-rata. Saya mencoba membuka belasan aplikasi di background, termasuk game ringan, browser dengan banyak tab, dan aplikasi chat, lalu berpindah-pindah antar aplikasi tersebut. Hasilnya, ponsel ini bisa menanganinya dengan baik. Aplikasi tidak sering mereload dari awal, yang menunjukkan manajemen RAM-nya cukup oke. Jadi, untuk produktivitas dan hiburan sehari-hari, ponsel ini jelas sangat bisa diandalkan. Bagaimana dengan layarnya? Tecno Spark Slim menggunakan panel AMOLED berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD+.
Warnanya cerah, kontrasnya tinggi, dan warna hitamnya benar-benar pekat, khas layar AMOLED. Bezelnya juga sangat tipis di keempat sisi, membuat tampilan depannya terlihat sangat modern dan imersif. Refresh rate-nya sudah 120 Hz, jadi pengalaman scrolling terasa sangat halus. Kecerahan puncaknya mencapai 1200 nits, yang membuatnya masih sangat nyaman digunakan di bawah terik matahari. Untuk menonton film atau series di Netflix, layar ini benar-benar memanjakan mata. Ini membuktikan bahwa Tecno tidak mengorbankan kualitas layar demi bodi yang tipis. Sistem operasinya berjalan di iOS 15 berbasis Android 15. Tampilan antarmukanya bersih dan punya banyak fitur kustomisasi. Salah satu yang saya suka adalah Smart Hub yang bisa diakses dengan swipe dari samping, memberikan akses cepat ke aplikasi dan alat favorit. Meskipun masih ada beberapa bloatware atau aplikasi bawaan, sebagian besar bisa dihapus. Secara keseluruhan, pengalaman softwarenya cukup menyenangkan dan stabil selama masa pengujian saya. Jadi, jawaban dari pertanyaan di awal, Tecno Spark Slim ini bukan cuma tipis doang, tapi performanya juga kencang, dan layarnya memuaskan untuk penggunaan sehari-hari. Ini dia bagian yang paling saya khawatirkan. Bodi setipis 5,5 mm, biasanya kapasitas baterainya kecil. Saya sudah siap-siap kecewa. Tapi Tecno lagi-lagi memberikan kejutan. Berkat teknologi L-shaped blade battery yang saya sebutkan tadi, mereka berhasil menyematkan baterai berkapasitas 4800 mAh ke dalam bodi super ramping ini. Angka ini memang tidak sebesar 5000 atau 6000 mAh yang biasa kita temukan di ponsel lain, tapi untuk ukuran bodinya, ini adalah sebuah keajaiban rekayasa. Angka hanyalah angka, yang terpenting adalah penggunaan di dunia nyata. Dalam pengujian saya, ponsel ini ternyata punya daya tahan yang mengesankan. Untuk penggunaan normal, seperti chatting, media sosial, browsing, dan sesekali nonton video, Tecno Spark Slim bisa bertahan dari pagi sampai malam dengan mudah. Screen on time yang saya dapatkan rata-rata berada di angka 6 hingga 7 jam, sebuah hasil yang sangat solid. Chipset Dimensity 7300 Ultra yang efisien daya, fabrikasi 4 nanometer, dan panel AMOLED yang hemat energi sepertinya berperan besar dalam hal ini. Jadi kekhawatiran saya soal baterai yang boros sama sekali tidak terbukti. Anda tidak perlu membawa power bank setiap saat dengan ponsel ini. Lalu bagaimana dengan kecepatan pengisian dayanya? Tecno membekali Spark Slim dengan teknologi 45 watt supercharge. Dalam paket penjualan, kita sudah mendapatkan kepala charger dan kabel yang mendukung kecepatan tersebut. Untuk mengisi daya dari kondisi 10% hingga penuh 100%, saya hanya butuh waktu sekitar 55 menit. Sementara untuk pengisian cepat selama 30 menit saja, baterainya sudah bisa terisi sekitar 65%. Ini sangat membantu ketika kita sedang terburu-buru dan butuh daya ekstra dengan cepat. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan, karena bodinya yang tipis, ponsel ini terasa agak hangat saat di-charge dengan kecepatan penuh, tapi masih dalam batas wajar. Satu-satunya kompromi di sektor daya adalah absennya fitur wireless charging. Ini bisa dimaklumi, mengingat menambahkan coil wireless charging akan menambah ketebalan ponsel secara signifikan, yang tentu saja akan bertentangan dengan konsep utama dari Spark Slim itu sendiri. Jadi, jika Anda sangat bergantung pada pengisian daya nirkabel, ponsel ini mungkin bukan untuk Anda. Tapi bagi kebanyakan orang, kombinasi baterai 4800 mAh yang awet dan pengisian daya 45 watt yang cepat sudah lebih dari cukup untuk menunjang aktivitas seharian tanpa rasa cemas akan kehabisan baterai. Dengan bodi setipis ini, ekspektasi saya terhadap kameranya tidak terlalu tinggi. Biasanya, sensor kamera yang bagus butuh ruang yang lebih tebal. Tapi, mari kita lihat hasilnya. Tecno Spark Slim dilengkapi dengan dua kamera belakang. Kamera utamanya menggunakan sensor 108 megapiksel dengan teknologi pixel binning yang menggabungkan beberapa piksel menjadi satu untuk menghasilkan foto yang lebih terang dan detail, terutama di kondisi minim cahaya. Kamera keduanya adalah lensa ultrawide 8 megapiksel. Di bagian depan, ada kamera selfie 32 megapiksel yang ditempatkan di dalam sebuah punch hole kecil di tengah atas layar. Dalam kondisi cahaya yang cukup, seperti di luar ruangan pada siang hari, kamera utama 108 megapikselnya mampu menghasilkan foto yang sangat bagus.
Detailnya tajam, warnanya vibrant tapi tidak berlebihan, dan dynamic range-nya juga luas. Langit biru tidak terlihat overexposed, dan area bayangan masih memiliki detail yang cukup. Untuk penggunaan media sosial, hasilnya sudah lebih dari cukup. Mode potretnya juga bekerja dengan baik, mampu memisahkan subjek dari latar belakang dengan rapi, menghasilkan efek bokeh yang terlihat natural. Saya cukup terkesan dengan kemampuan kamera utamanya ini. Namun, performanya sedikit menurun saat kita pindah ke lensa ultrawide 8 megapiksel. Meskipun berguna untuk menangkap pemandangan yang lebih luas, detail yang dihasilkan tidak setajam kamera utama, terutama di bagian tepi foto. Warnanya juga cenderung sedikit lebih pudar. Untuk kondisi minim cahaya atau malam hari, kamera utamanya masih bisa diandalkan berkat mode malam. Fotonya jadi lebih terang, dan noise-nya cukup terkontrol, meskipun detailnya sedikit melunak. Kamera depannya yang beresolusi 32 megapiksel mampu menghasilkan foto selfie yang tajam dan jernih, dengan warna kulit yang terlihat natural. Untuk perekaman video, TechnoSpark Slim mampu merekam hingga resolusi 4K di 30 fps pada kamera belakangnya. Kualitas videonya cukup bagus di kondisi cahaya ideal, dengan stabilisasi EIS atau Electronic Image Stabilization yang membantu mengurangi guncangan saat merekam sambil berjalan. Secara keseluruhan, sektor kamera ini bukanlah yang terbaik di kelasnya, tapi jelas bukan sebuah pengorbanan besar. Untuk pengguna kasual yang butuh kamera bagus untuk mengabadikan momen sehari-hari dan posting di media sosial, kemampuan kamera TechnoSpark Slim ini sudah sangat mumpuni dan tidak akan mengecewakan. Selain desainnya yang super tipis, TechnoSpark Slim juga membawa beberapa fitur menarik yang membuatnya berbeda dari para pesaingnya. Salah satu yang paling unik adalah Aura Light Ring di sekitar modul kameranya. Ini bukan sekadar hiasan, tapi sebuah lampu LED notifikasi yang bisa diatur warnanya. Misalnya, saat ada panggilan masuk, lampu ini akan berkedip dengan warna biru. Saat ada notifikasi WhatsApp, warnanya bisa kita atur menjadi hijau. Fitur ini tidak hanya fungsional, tapi juga menambah sentuhan futuristik dan personal pada ponsel ini. Ini adalah detail kecil yang membuat pengalaman pengguna jadi lebih menyenangkan. Fitur unggulan kedua ada di sektor audio. Meskipun tidak punya jack audio 3,5 mm, ponsel ini dilengkapi dengan stereo speaker. Satu speaker di bagian bawah, dan satu lagi di bagian atas yang menyatu dengan earpiece. Kualitas suaranya cukup lantang dan jernih, dengan separasi stereo yang terasa. Ini membuat pengalaman menonton film atau bermain game menjadi lebih imersif, tanpa harus selalu menggunakan earphone. Untuk ponsel setipis ini, keberadaan stereo speaker adalah sebuah nilai tambah yang patut diapresiasi, karena banyak brand lain yang akan mengorbankan fitur ini demi kerampingan. Di sisi keamanan, TechnoSpark Slim sudah menggunakan sensor sidik jari di bawah layar, atau in-display fingerprint sensor. Responnya cepat dan akurat selama pengujian saya. Ini terasa lebih modern dan premium dibandingkan sensor sidik jari di samping yang biasa ditemukan pada ponsel kelas menengah lainnya. Selain itu, ada juga fitur Face Unlock yang juga bekerja dengan cepat, meskipun tingkat keamanannya tidak setinggi sensor sidik jari. Kombinasi kedua fitur biometrik ini memberikan kemudahan dan keamanan saat membuka kunci ponsel. Terakhir, ada fitur software bernama AI Glance yang terintegrasi di lock screen. Fitur ini mirip seperti Dynamic Island di iPhone, tapi dengan sentuhan ala techno. Ia bisa menampilkan informasi kontekstual secara dinamis, seperti status pesanan ojek online, skor pertandingan olahraga secara live, atau notifikasi musik yang sedang diputar. Ini adalah implementasi software yang cerdas, membuat lock screen menjadi lebih hidup dan informatif tanpa harus membuka kunci ponsel. Fitur-fitur inilah yang menunjukkan bahwa Tecno tidak hanya fokus pada perangkat keras, tapi juga memikirkan pengalaman software yang unik bagi penggunanya. Setelah menggunakan TechnoSpark Slim selama kurang lebih 1 minggu, saya bisa merangkum beberapa poin kelebihan dan kekurangannya secara jujur. Mari kita mulai dari kelebihannya. Yang pertama dan paling jelas adalah desainnya yang luar biasa tipis dan premium. Dengan tebal hanya 5,5 mm dan material kaca serta metal, ponsel ini terasa seperti produk flagship yang harganya jauh lebih mahal. Ini adalah nilai jual utama yang tidak dimiliki oleh ponsel lain di kelas harganya. Menggenggam dan menggunakannya setiap hari memberikan kepuasan tersendiri. Kelebihan kedua adalah layarnya yang memukau.
panel AMOLED 6,7 inci dengan refresh rate 120 Hz dan bezel tipis memberikan pengalaman visual yang sangat imersif dan nyaman di mata. Ketiga, performanya yang ngebut berkat chipset Dimensity 7300 Ultra dan RAM besar, mampu menangani semua tugas harian hingga gaming dengan lancar. Keempat, daya tahan baterainya yang ternyata sangat awet untuk ukurannya, ditambah dengan pengisian daya 45 Watt yang super cepat. Terakhir, fitur-fitur tambahan seperti Aura Light Ring dan stereo speaker menjadi pemanis yang membuat ponsel ini semakin menarik. Tentu saja, tidak ada produk yang sempurna. Ada beberapa kekurangan yang perlu kalian pertimbangkan. Yang pertama adalah absennya jack audio 3,5 mm. Bagi pengguna TWS, ini bukan masalah, tapi bagi yang masih setia dengan earphone kabel, ini adalah sebuah kekurangan. Kedua, meskipun kamera utamanya bagus, kualitas lensa ultrawide-nya terasa biasa saja dan kurang konsisten. Ketiga, tidak adanya slot untuk kartu memori eksternal atau microSD. Meskipun penyimpanan internal 256 GB sudah cukup besar, sebagian pengguna mungkin butuh ruang penyimpanan ekstra yang fleksibel. Kekurangan lainnya adalah tidak adanya sertifikasi ketahanan air dan debu resmi seperti IP rating. Jadi, Anda harus lebih berhati-hati saat menggunakan ponsel ini di dekat air. Selain itu, bodi yang sangat tipis ini mungkin menimbulkan kekhawatiran soal daya tahan jangka panjang, meskipun selama pengujian saya ponsel ini terasa kokoh. Kekurangan-kekurangan ini bukanlah sesuatu yang fatal, tapi penting untuk ketahui agar Anda bisa membuat keputusan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Anda. Jadi, kita sampai di akhir review Tecno Spark Slim ini. Pertanyaan besarnya, apakah ponsel ini layak untuk dibeli? Jawaban saya dengan tegas adalah iya. Tapi, dengan beberapa catatan, Tecno Spark Slim bukanlah ponsel untuk semua orang. Jika Anda adalah seorang power user yang mencari spesifikasi tertinggi di semua lini, kamera setara DSLR, atau baterai terbesar yang ada di pasaran, mungkin ada pilihan lain yang lebih cocok untuk Anda. Ponsel ini tidak mencoba menjadi yang terbaik dalam segala hal, karena itu mustahil dilakukan dengan bodi setipis ini. Ponsel ini paling cocok untuk siapa? Menurut saya, Tecno Spark Slim adalah pilihan yang sempurna untuk mereka yang sangat mementingkan gaya, desain, dan kenyamanan penggunaan sehari-hari. Ini adalah ponsel untuk para profesional muda, mahasiswa, atau siapa saja yang ingin tampil beda dan memiliki perangkat yang terasa premium tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Jika Anda sering merasa lelah memegang ponsel yang berat dan tebal, atau jika Anda ingin ponsel yang mudah diselipkan di saku jas atau celana ketat, maka Anda akan jatuh cinta pada Spark Slim ini. Tecno telah berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka menciptakan sebuah ponsel yang tidak hanya memecahkan rekor ketipisan, tapi juga berhasil menyeimbangkannya dengan performa yang kencang, layar yang indah, dan baterai yang awet. Kompromi yang dibuat terasa sangat minim dan bisa diterima oleh target pasarnya. Ini bukan sekadar gimmick, tapi sebuah bukti nyata dari inovasi rekayasa yang cerdas. Mereka berhasil membuktikan bahwa ponsel tipis tidak harus berarti ringkih, lemot, atau boros baterai. Mereka berhasil mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Sebagai kesimpulan akhir, Tecno Spark Slim adalah sebuah paket lengkap yang sangat menarik. Ia menawarkan sesuatu yang tidak ditawarkan oleh brand lain, sebuah pengalaman premium yang berfokus pada desain dan ergonomi dengan harga yang tetap masuk akal. Ini adalah angin segar di tengah pasar ponsel yang mulai jenuh. Jika Anda mencari ponsel baru di tahun 2025 dan ingin sesuatu yang benar-benar spesial dan membuat Anda bangga saat mengeluarkannya dari saku, maka saya sangat merekomendasikan Tecno Spark Slim untuk masuk ke dalam daftar belanja Anda. Keren banget sih. David dari Gadgetin, pamit. Ciao.